Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hingga pada kesempatan hari ini, kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat yang walafiat. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan untuk ujian harian kedua PPKN mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Areta Haliza Jauhara, nomor absen 2. Nama saya Rika Westari, nomor absen 12 dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Maria Ruth, nomor absen 22. Nama saya Melati, nomor absen 23. Nama saya Regina Nadia, nomor absen 30. Nama saya Rida Amrani, absen 33. Di sini dapat kita lihat table of content. Isi dari PPT presentasi kami adalah nomor 1, pengertian, penjelasan peran, contoh-contoh, dan penutup. Pengertian lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah, dalam bahasa Inggris Amerika disebut Law Enforcement Agency, adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara singkat, organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Peran lembaga penegak hukum di sini, di lembaga penegak hukum, peran lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum. Contoh dari lembaga penegak hukum itu, yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK, yang ketiga ada Mahkamah Agung atau MA, dan yang terakhir ada Pengadilan Militer. Polri. Fungsi Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri Indonesia. Sedangkan untuk Kejaksaan Republik Indonesia berperan di bidang pidana seperti melakukan penuntutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Lalu di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum. Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tetap tepat, dan benar. Untuk perannya, Mahkamah Agung bertugas untuk mengadili kasus atau perkara pidana, perdana, dan tata usaha pada tingkat akhir atau kasasi yang bersifat tetap, serta menguji peraturan di bawah UU terhadap UU. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003 sesuai dengan tanggal lahir UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK berperan untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum atau constitutionality of law. MK mengadili pada tingkat akhir tentang perselisihan pemilihan umum. Di UU yang dikeluarkan oleh DPR, apakah sesuai atau tidak dengan UUD 1945.
Jenis-jenis peradilan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peradilan umum, bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan untuk kasus-kasus pidana dan perdata. Yang kedua ada peradilan agama, yang bertugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara, berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dan yang terakhir ada peradilan militer yang bertugas menangani perkara pidana dan tata usaha militer yang melibatkan anggota militer atau TNI. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dari peradilan dan pengadilan. Peradilan yaitu proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Misalnya, perkara kriminalitas itu diproses melalui peradilan umum. Sedangkan pengadilan yaitu tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Misalnya, dalam lingkungan peradilan umum di tingkat kabupaten atau kota dikenal dengan nama pengadilan negeri. Peran kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan dan harus bersih dari intervensi atau campur tangan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Di sini ada klasifikasi hakim. Yang pertama adalah hakim, orang yang melaksanakan kehakiman pada lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang dimaksud adalah MA, Mahkamah Agung, contohnya lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata negara, dan peradilan militer. Yang kedua ada hakim agung, orang yang menjadi pelaksanakan kekuasaan kehakiman pada lembaga Mahkamah Agung. Lalu ada hakim konstitusi, orang yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman atau hakim pada lembaga MK. Komisi Yudisial, penyeimbang kekuasaan kehakiman. Dari tahun 1968 sampai 1999, muncul wacana untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim atau MPPH. Lalu, pada 1999, muncul wacana pembentukan Dewan Kehormatan Hakim atau DKH. Pada tahun 2001, nama Komisi Yudisial secara resmi tercantum pada pasal 24B UUD NRI Amandemen ketiga. Pada tahun 2005, keberadaan Komisi Yudisial semakin kokoh ditandai dengan dilantiknya anggota Komisi Yudisial Presiden periode 2005 sampai 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama adalah menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hukum. Yang kedua ada mengusulkan nama-nama calon hakim agung untuk kemudian diangkat oleh Presiden sebagai hakim agung. Yang ketiga adalah menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan dari kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ADHOC atau Hakim dalam pengadilan khusus di lingkungan MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum advokat yaitu Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Persyaratan menjadi advokat yaitu persyaratan menjadi advokat tercantum pada pasal 3 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Hak dan kewajiban advokat tercantum pada pasal 14 sampai 22 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Yang terakhir yaitu KPK. Profil KPK itu bersifat independen. KPK memiliki pimpinan yang berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Setiap keputusan yang dibuat oleh KPK merupakan keputusan kolektif kolegial. Kolegal. Asas dari KPK itu ada keterbukaan, akuntabilitas, yang ketiga kepentingan umum, proporsional, dan penghormatan terhadap HAM. Peran dan tugas KPK yaitu menindak pencegahan korupsi, koordinasi instansi tipikor, monitor penyelenggaraan pemerintah, supervisi instansi tipikor, dan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor. Landasan hukum KPK yaitu ada di yang pertama itu ada di Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 yang kemudian mengalami beberapa perubahan. Lalu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu RI nomor 1 tahun 2015 yang kemudian diubah kembali. Dan yang terakhir itu yaitu Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.